punya nalar yang kuat, ya, punya nalar yang kuat, punya mata hati agama yang bagus, itu nanti dia bisa berdialog dengan dalil itu, mengeluarkan sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh kita hari ini. Tadi contohnya kemahalan kayaknya Lamborghini ya. Yang paling gampang lah, Bapak kalau nanam padi ini di sawah, satu ausukin, itu katakanlah 600 liter, itu dianggap kaya, wajib ngeluarin zakat, Pak. Padahal itu kalau dikonversi ke uang, rasanya tidak sampai 30 juta dengan padi yang paling bagus dari ini. Mungkin 20 jutaan itu sudah wajib ngeluarin apa itu? Zakat itu. Sementara teman saya nanam anggrek, Pak. Capek enggak? Loh ya kalau petani, Bapak pernah lihat petani itu? Masya Allah, tanah itu dibajak dulu, diputer-puter, ngajak kebu, ngajak bulldozer. Petani itu nggak ada yang putih, Pak. Ya, kalau ada petani kulitnya bersih, nggak ada dakinya, itu petani pencitraan. Ya kan? Kalau petani asli pakai sok, itu ya keringetan, Pak. Dapat segitu wajib zakat. Saya punya tanah kayak Masjid Az-Zikra nih. Saya kasih atap, ya, saya tanamin anggrek, nyiramnya juga kayak tukang cukur tuh. Cek gini deh. Begitu bagus, datang florist tuh, tukang bunga, guys, anggreknya sama tulipnya saya potong semua ya ini. Berapa kata saya? 300 juta, potong. Kalau jadi uang nggak masalah, Pak. Imam Syafi'i juga masih uangnya masukkan ke tabungan selama 1 tahun, dia kena zakat. Persoalannya kalau nggak dipotong, gitu. Ini anggrek ada zakatnya nggak? Kalau zakat anggrek nggak ada, maka orang miskin nggak dapat, Pak. Tapi kalau saya bilang anggrek itu ada zakatnya, Anda jual nggak Anda jual atau tidak Anda jual, dibiarkan di tangkainya, tetap Anda wajib bayar zakat. Orang miskin dapat, Pak. Kenapa? Tinggal potong aja. Ini ya kan, saya ambil ya, karena ini pakai biaya, katakan nilainya menjadi 1/5 misalnya. Ada zakat anggrek, ada zakat tulip? Nggak ada. Dulu dalam fikih jual kucing itu nggak boleh, Pak, karena nggak ada manfaatnya. Sekarang saya baru tahu kucing itu mahal. Kakak saya itu di Wiliang tuh Bogor Barat, itu ada pesantren Darul Rahman, di situ kakak saya itu melihara kucing. Terus saya dikasih kucing, Pak, dibawa ke Jakarta, saya yang di Jagakarsa. Dibawa, kata kakak saya, ini kucing rawat ya, makannya begini, vaksinnya begini. Saya ribet amat kucing begini. Kata kakak saya, ini kucing Scottish ini. Apa Scottish, kata saya? Dari Skotlandia. Yang bener, kata saya, jauh amat. Kakak saya bilang, ini ada buku nasabnya. Masya Allah, ada buku nasabnya. Sekarang aja orang ribut nih, Habib nasab apa enggak. Ini kucing ada nasabnya, Pak. Kakeknya masuk ke Indonesia tahun berapa, itu lewat pelabuhan mana, divaksin mana, ini keturunan keberapa. Masya Allah, kata saya. Yang lebih kaget, saya tanya harganya. Kata kakak saya, ini kalau gemuk nanti besar sedikit, kamu jual di BSD, itu bisa harga 20-30 juta. Masya Allah, ngerawatnya enak, iya kan, di rumah. Coba Al-Mukarram Bobi itu, kan tetangga bapak itu, punya Pak Prabowo itu kucing sekarang, Pak, mahal. Coba lihat. Saya bukan memutuskan fikih, ngajak bapak berfikir. Kalau saya punya peternakan kucing kayak gitu 50 aja, Pak, itu lebih kaya daripada orang punya kambing. Punya kambing ribet banget, mana bandotnya 3, ya kan, Masya Allah, itu penderitaannya itu kayak apa itu. Loh Bapak, apa yang ingin saya sampaikan? Dari situ nanti Imam Abu Hanifah itu boleh jadi memutuskan satu hukum, jangan tanya dalilnya. Ini kan banyak orang tuh, kalau nggak ada di zaman Nabi, itu berarti bid'ah. Itu kurang ngaji itu, gitu loh. Imam Abu Hanifah bilang, semua yang tumbuh dari bumi Allah memiliki nilai ekonomi, artinya dicari orang, digemari orang, kebutuhan orang banyak,
maka dia harus disamakan dengan kurma. Dalam konteks Indonesia harus disamakan dengan padi. Nih, apa dalilnya? Bid'ah ini. Lihat. Tapi nih Pak, bid'ah yang kayak gini itu bid'ah yang menenteramkan. Lihat, karena dia akan mengajarkan rasa keadilan kepada umat. Oleh karena itu, Bapak sekarang kalau ada apa-apa, itu bukan tanya dalilnya, tanya siapa ulama yang mengatakan seperti ini. Nggak boleh hukum itu, ini ada nggak di zaman Nabi? Ini dikerjakan nggak zaman Nabi? Nggak boleh Pak. Karena nanti ada yang dikerjakan Nabi, haram Bapak kerjakan. Apa contohnya? Bapak tahu Rasulullah wafat, istrinya berapa? Istrinya berapa? 9. Bapak istrinya berapa? 1 minal muwahhidin, tauhid Bapak. Lihat kan? Lihat nih. Nabi itu kalau Ramadan itu puasanya wisol. Ada azan maghrib, Nabi nggak berbuka. Ditanya sama sahabat, Rasulullah enggak makan, enggak. Nanti saya makannya setelah 6 hari kata Rasul. Terus Bapak dengar kayak gitu, diamalkan di sini, bukan soleh goblok gitu. Terus pas di Az-Zikra itu ada buka puasa bersama, temannya bilang, minum Ustaz. Kamu nawarin saya minum, dunia aja dipikirin. Saya puasa tuh 2 hari tahu gitu. Oh jadi enggak berbuka Bapak? Enggak, itu bukan soleh Pak, kurang ilmu gitu. Kenapa? Karena buat Nabi puasa wisol itu menunjukkan keistimewaan Rasulullah, sementara keistimewaan saya itu kalau azan cepat minum. Ya. Makanya ayat Qur'annya bilang wa ma atakumur rasulu fahuduhu wa ma nahakum bukan Nabi ngerjakan apa enggak. Karena nanti Pak, cara beristidlal itu bukan kayak dipandang hukum tuh di Quran semuanya ada. Enggak. Ada yang di Quran enggak ada. Ada yang di Quran ada, tapi keputusannya itu enggak semudah yang Bapak bayangin. Ya nanti kapan-kapan kalau diundang lagi yang itu ya, itu kepanjangan. Kalau Bapak lihat nih, dari apa yang saya terangkan hari ini, Bapak pasti akan menyimpulkan, oh iya ya, dalam beragama saya ternyata butuh guru pembimbing. Makanya jangan sekali-kali memahami Al-Quran dengan hadis itu menggunakan tarjamah, karena boleh jadi makna yang dikandung di dalam hadis itu tidak bisa digambarkan melalui tarjamah, atau boleh jadi tarjamahnya benar tetapi hadis ini itu tidak diamalkan oleh ulama. Itu tergantung dengan alasan yang berbeda-beda. Jadi sebagai mukaddimah pengajian malam hari ini nggak ngaji lah ya, tapi cuci otak dulu ya, supaya kita itu bisa rendah hati di hadapan guru. Jangan orang itu sekarang seakan-akan nggak butuh sama guru, nggak butuh. Iya kan ada orang nggak sopan loh hari ini. Ikut Quran apa ikut Imam Syafi'i? Ya memang Imam Syafi'i ikut Injil apa gitu. Ikut hadis apa ikut Imam Abu Hanifah? Itu Bapak, saya agak keras. Itu kejahatan dalam Islam. Kenapa? Karena dia akan menegasikan peranan para ulama. Ya, kalau Bapak mengatakan seperti itu, seakan-akan guru-guru kita itu diperhadapkan dengan Quran dan hadis. Seakan-akan guru-guru kita itu tidak tahu Quran dan tidak tahu hadis. Itu berbahaya. Karena nanti orang akan kemudian merasa mampu untuk mengambil agama langsung dari sumbernya. Sederhana kok. Bapak kalau ke dokter, apa yang dikatakan dokter diikuti kan? Ini obatnya ini ya, makannya begini, jangan begini. Terus Bapak ngomong, oh enggak bisa begitu dok, saya mau beli buku kesehatan dulu ya, saya mau bandingkan kata-kata dokter ini sudah sesuai enggak dengan buku kesehatan. Coba lakukan itu, insya Allah seminggu mati Pak. Kenapa? Karena Bapak tidak punya kemampuan untuk itu. Nah makanya pengajian malam hari ini ya, nggak harus saya, tapi semangat untuk ngaji. Ngajinya kepada siapa? Sederhana kok Pak. Lihat rekam jejaknya. Kalau di Indonesia ngaji di pesantren, punya guru, ikut di majelis, ngomong agama, iya. Tapi kalau insinyur jangan.
Gitu loh. Kenapa? Karena insinyur dokter sehebat apapun, kalau dia tidak pernah duduk di pesantren belajar ilmu itu secara benar, dia bukan punya ilmu agama, Pak. Cuma punya pengetahuan agama. Kalau bicara pengetahuan, semua orang juga punya, Pak. Bapak nih, ya, punya kemampuan retorika. Begitu mau bulan Ramadan, baca buku-buku puasa. Itu Masya Allah, kultumnya mengesankan, Pak. Ceramah oleh Al-Mukarram, ya, Al-Alim, Al-Alamah, karena dibaca buku-buku puasa. Anehnya nanti, habis puasa, yang dia ceramain, dia lupa semuanya. Kenapa? Karena ilmunya ilmu instan. Mau puasa, cerita puasa. Mau haji, ambil. Oh, gak gitu, Pak. Mulai dari awal disiplin. Saya ngomong seperti ini, saya baru kali ini ke masjid ini. Seumur hidup saya baru kali ini ke masjid ini. Ini masjid yang besar, masjid yang nyaman. Ini harus dijaga, Pak. Dijaga dengan ilmu, dijaga dengan zikir. Kalau kita datang ke sini menyemarakkan ilmu di masjid seperti ini, zikir di masjid seperti ini kita ikut menjaga transformasi dan keberlangsungan ajaran Islam di masa-masa yang akan datang. Jadi saya insya Allah kalau waktunya cocok akan datang. Kalau waktunya tidak cocok, di dunia ini masih banyak orang yang lebih alim dari saya, orang yang lebih hebat dari saya. Yang paling penting, datangkan ke masjid ini, ya, datangkan ngaji istiqomah dan mulai menghilangkan friksi-friksi politik. Ya, yang penting ngaji di sini yang disampaikan ilmu. Walaupun kiainya kiai PDIP, tidak apa-apa. Yang penting isinya ilmu. Besok kiainya Golkar kita undang, kiai Anies kita cium tangannya, kiainya Jokowi kita dudukkan. Semua ini adalah rumah Allah, di mana pembicaraan itu ukurannya hanya satu: ilmu, iman, dan akhlak. Sesuai dengan ini terus, tidak sesuai dengan ini berhenti. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Kalau mau ada pertanyaan silakan, kalau tidak kita akan sholat isya berjamaah. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu biniyatil qabul wa tamami kulli su'lin wa ma'mul wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi jahi man unzilat alaihil Fatihah. Ya farijal hammi ya kashifal ghammi ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi jahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah. Ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hawaijina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalina walhamdulillahi rabbil alamin.